Kali ini gue bakal bahas dari satu brand yang gak biasa dibahas, jarang banget gue cari reviewnya ataupun bahkan di komunitas itu juga jarang banget dibahas. Karena memang ini brand yang sebenarnya terkenal dari aksesorisnya dan gak bohong, gue pandang setengah mata ketika gue ditawarin untuk review ini. Tapi setelah gue coba sendiri, I'm impressed. Jadi halo dan selamat datang di Aftersun Review, dan ini adalah review gue untuk DAC dari DD Hi-Fi. Yes, DD Hi-Fi yang bikin banyak aksesoris itu, termasuk case, termasuk juga kabel konektor C2C, C2 Lightning segala macam. Nah, ini mereka bikin DAC nih, bentuknya unik-unik. Ada satu yang kecil, ini TC35M2. Gue sebenarnya agak kesel ya kenapa mereka pakai nama kode name yang agak nyebelin dan kadang gue lupa. Ini TC35 Pro i2, yes, namanya ribetin. Dan satu lagi TC44 Pro E2. Ya ampun, gue nggak ngerti kenapa namanya panjang-panjang begitu. Yang ini sekitar yang paling kecil ini 500 ribuan. Lalu yang TC Pro 35 i2 ini harganya sekitar 1 jutaan sekian. Dan yang paling besar ini TC44 Pro E2 ini harganya sekitar 1,4 jutaan atau 1,5 jutaan. Dan sebelumnya thank you dulu untuk Intium Indonesia yang udah kirimin sampel-sampel DAC unik ini untuk gua review. Dan seperti biasa, gua akan breakdown review ini mulai dari build, user experience, suara, serta perbandingannya. Sebelumnya untuk teman-teman yang belum tahu nih Intium Indonesia kemana aja, ini adalah toko online dan juga offline sekaligus distributor untuk banyak brand yang terkenal yang masuk ke Indonesia seperti Hi-Fi Man, Moondrop, tentunya DD Hi-Fi ini, dan berbagai macam lainnya. Jadi kalau misalnya kalian penasaran pengen lihat apa aja katalog dari Intium Indonesia yang dimasukkan secara resmi ke Indonesia, bisa gua kasih aja langsung link di description di bawah, ada Tokopedia-nya, bisa kalian cek langsung, sekaligus ada Google Maps untuk toko offline-nya. Barangkali kalian pengen datangin sendiri, grojakin sendiri masuk ke tokonya, coba-cobain barangnya, langsung gua kasih di bawah, di description di bawah. Oke, kita lihat dulu secara build quality dan juga tampilan dari ketiganya. Dari yang simple dulu, TC35M2 ini very simple. By the way, kalau misalnya ada namanya 35, itu single ended 3,5 mm. Kalau nama 44 ya berarti 4,4 mm balance. Ini yang TC35M2 very simple, dia pakai USB Type-C segini. Gua rasa ini bahannya pakai aluminium karena berasa, berasa cukup ringan walaupun berasa ini metal juga di set yang bersamaan. Dan gue suka banget ini kecil seperti ini. Jadi tipe yang buat kalian yang nggak mau ribet, ini tinggal colok slep langsung masuk ke HP, nggak ada kabel-kabelnya lagi, dan berasa berkualitas juga. Lalu kemudian untuk yang TC35 Pro i2, namanya i mata ya. Ini sama by the way, yang sama 44 Pro ini kabelnya itu non detachable, nggak bisa dilepasin. Jadi yes, ini sedikit minus mungkin kalau kalian suka ganti-ganti kabel ataupun misalnya kabel bawaannya rusak. Ini kabel bawaannya nempel ke USB-C serta di bagian dongle-nya sendiri. Tapi nggak bohong, ini rasa berkualitas banget. Mulai dari USB Type-C yang warna gold seperti ini, lalu kabelnya yang tebel, bahkan bagian sleeving serta ujung-ujungnya ini semua berasa berkualitas. Bagian DAC-nya sendiri kayak pakai bahan aluminium lagi. Sekali lagi finishingnya, yang ini matte, sedangkan yang di ujung ini juga tetap matte, cuman ada kayak jendolannya dikit. Di bagian sininya finishingnya lebih glossy. Somehow memang ini kayak suatu karya seni banget, bagus banget bentuknya, finishingnya segala macam kayak sesuatu yang bagus banget. Cuman ya nggak bohong, ini termasuknya DAC yang cukup besar. Dan juga apalagi yang ini TC44 Pro E2 ini gede loh. Bukan cuma kabelnya doang, bagian Type-C-nya gede, dan juga bagian dongle DAC-nya sebenarnya nggak tahu kenapa, mungkin karena nempel sama sana sini jadi kayak kesannya gede gitu ya. Ini dibandingin yang sama EPZ TP50 sebenarnya segini-gini aja. Cuma mungkin gara-gara kabelnya ini loh, jadi kayak gede banget. Dan yes, ini bukannya aksesoris tambahan ya. Lo dapetin memang yang semacam ini loh, tali begini. Gue nggak ngerti sih. Kalau dari fotonya sih kayaknya kalau misalnya mau dibikin ini ya, mau dibikin bentuk U begini, lalu dicolok di meja gitu ya, mungkin itu fungsinya. Sebenarnya gue nggak terlalu ngerti kenapa ini ada di sini atau mau dicantolin kemana ya. Ya unik aja sih, dan sekali lagi berasa seperti karya seni. Dia bentuknya begini ya, kayak oval. Bahannya berasa bagus semua dari ujung ke ujung, dan gue mau tunjukin ketika dia dicolok. Untuk yang TC35M2 ini ya simple sekali. Jadi gue rasa ini secara penggunaan mungkin favorit gue karena dia nggak ada kabel gimana-gimana. Lalu kemudian untuk yang TC35 Pro i2 ini juga menarik karena dia ada bagian yang nyala di sini, tapi ini nyaris nggak kelihatan. Bentar, gue matiin lampu deh. Nah, semoga kelihatan ya. Ini ada, tuh lihat, nyalanya tuh di sini, di bagian ujungnya sini. Jadi kalau misalnya lampunya benar-benar mati mungkin keren.
Nah, nah, tuh lihat, biar kalian lihat sendiri. Ini sesuatu ya, glow in the dark-nya unik dibandingkan DAC yang gue pernah lihat lainnya. Dan ya tuh, ya ini unik banget sih. Lalu kemudian kalau kita lihat yang ini, yang paling besar ya TC44 Pro E2 sebenarnya cuman gini doang kalau indikatornya. Di sini doang, jadi nggak terlalu unik seperti yang TC35 Pro i2. Sebenarnya kalau ngomongin fitur, they're pretty much non-existent. Ini tiga-tiganya adalah straightforward dongle tanpa tanpa colokan, tanpa tombol sama sekali, juga nggak ada apps-nya. Ya jadi cuman simply di AC dongle buat HP kalian gitu. Jadi ya emang nggak ada fitur gimana-gimana. Nah secara user experience, they are pretty straightforward. Cuman yang jelas gue paling suka adalah yang paling kecil ini. Ini kecil banget, gampang digunanya, slap masuk dia juga fungsi mic itu masih bisa. Lalu kemudian gue bisa bawa-bawa, ya ini enak banget, nggak ada yang nggak ada yang nyangkut gimana-gimana gitu kabelnya. Kalau misalnya pakai di sini cuman gini doang, udah bisa denger lagu. Kalau yang mereka berdua ini sebenarnya oke-oke aja karena secara build quality juga bagus. Cuman masalahnya karena besarnya dan kabelnya yang panjang begini, kalau misalnya dibawa jalan-jalan agak nggak enak. Gue lebih pilih kalau misalnya ditaruh di meja aja lalu dipakai dengerin lagu misalnya di cafe atau gimana yang ada mejanya. Gue pribadi lebih prefer begitu. Dan yang ini gue masih tuh biasa nggak ngerti sih buat apa ini si kabel bukan kabel, talinya ini ya. Karena gimana pun nggak terlalu berguna, apakah digantung begini? Cuman ngeri juga, nggak tahu deh. Tapi intinya sih secara user experience biasa banget. Cuman spesial yang kecil ini. Cuman nggak bohong kalau misalnya lu bawa ini, rasanya ini berkualitas banget. Secara build quality bagus gitu. Lu taruh di meja bakal kerasa ini barang yang cukup mahal. Nah sekarang yang spesial dari mereka adalah performa suaranya. Yang walaupun ternyata mereka nggak ada fitur sama sekali, ternyata secara suara mereka jelas bisa bersaing sama yang bagus-bagus lainnya. Dan bahkan bisa unggul. Kita langsung aja ngomong by the way secara spesifikasi mereka bertiga ini agak gimana. Oh ya, yang ini chip DAC-nya katanya bikinan sendiri atau proprietary lah, mereka nggak ngasih tahu chip DAC-nya apa, cuma dikasih chip amp-nya doang, pakai S9036K. Lalu dia menggunakan powernya 45 mW at 32 ohm saja. Untuk yang TC35 Pro i2 ini dia menggunakan CS43131 dengan ampnya juga S9036K dan powernya adalah 65 mW at 32 ohms. Sedangkan yang TC44 Pro E2 ini pakai dual CS43131 dengan dual ES9036K dan powernya ini paling gede sendiri, yang ini 45, yang ini 65, yang ini 250 mW at 32 ohms. Jadi ya sini powerful banget. Hati-hati volume HP kalian ya ketika kalian colokan 4,4 nya kecilin dulu gitu. Kalau misalnya kita ngomong suara seperti biasa, yang gue jadikan patokan netral adalah 771 dan juga EPZ TP50. Nah, tiga-tiganya ini punya suara yang similar. Cuman paling berbeda ini justru paling netral si TC35M2 ini. Suara cukup netral tapi punya impact yang bagus, hentakan yang bagus, dan maybe sedikit bright di bagian atas. Jadi gue sukanya ini adalah dia punya hentakan yang bass yang bagus, vokal clear, dan treble yang gemericiknya itu juga bagus. Cuman buat gue nih, kalau misalnya dibandingin 771 ataupun TP50 yang jadi patokan netral gue, ini sedikit V-shape. Masih berasa jadi bassnya lebih maju dikit dan treble lebih maju dikit. Untuk yang TC35 Pro i2 ini lebih berasa sedikit V-shape lagi, dengan artian kayak ada bumbu hentakan bass dan treble atas yang dinaikin. Jadi hati-hati kalau misalnya kalian punya IEM yang udah ngebass banget ataupun ngecering banget dengan treble-nya yang agak agresif, ini mungkin bisa sedikit agresif, mengingatkan gue sama KA13. Tapi yang amazing di sini adalah gue somehow ngerasa resolusinya dan clarity-nya lebih bagus ini TC35 Pro i2 ini, walaupun dia sangat minim fitur bla bla bla, bahkan dibandingkan sama EPZ TP20 ataupun Kiwirs Allegro gua, ini paling clear suaranya, paling jelas nada-nadanya, walaupun ya tadi ada bumbu sedikit V-shape ya berasa. Paling berasa kalem dan netral dari untuk harga 1 jutaan ya ini sih si Kiwirs Allegro. Tapi Kiwirs Allegro mau nggak bohong ini suaranya lebih butek dibandingkan TC35 Pro i2 ini. Jadi ya gue ternyata nggak nyangka gitu. Gue kira cuman kosmetik doang yang menarik. Waktu didengerin, loh kok clear, loh kok bagus. So yes, this is good definitely. Dan yang Pro 44 ini, yang Pro E2 ini
Ini direct upgrade dari si TC35i2 ini. Suaranya persis sama, arah suaranya kalau buat gue lumayan V ya, karena sekali lagi patokan netral lu apa sama gue kan bisa beda gitu ya. Dibandingkan sama si EPZ P50 ini kan harganya 1,5-1,4 jutaan lah ya. Ini harganya udah sekitar 1,7 jutaan. Yang ini berasa lebih netral, bassnya lebih kalem, treble-nya juga lebih kalem tapi extensionnya sama. Yang di sini lebih berasa energik, dari bass hentakannya berasa lebih besar. Dan juga treble-nya lebih gemericik, jadi ya lebih V. Sekali lagi, hati-hati kalau misalkan udah punya IM yang udah bright banget atau udah bassy banget, gua rasa di sini bisa agak terlalu gitu ya. Tapi tergantung lagi IM kalian seperti apa. At least kalau gua pribadi pakai IM andalan gua seperti Sennheiser i600, gua aman. Tiga-tiga ini no problem. Cuman kalau pakai yang bassnya udah besar seperti Estrella atau seperti pakai IM10, buat gue bassnya kegedean di dua ini. Jadi ya makanya balik lagi. Kalau gue pakai Moondrop Dust, gue no problem. Mau yang tiga-tiganya ini mantep banget. Malah Moondrop Dust kan memang cenderung netral ya. Malah jadi asik banget, lebih kebuka, lebih open lagi suaranya. Sama ya gue malah suka jadi pakai si TC44 Pro ini. Jadi balik lagi tergantung pairingan IM kalian dan tergantung arahnya udah gimana, karena mereka bertiga ini suaranya cukup energik. Dan yang gue suka adalah ternyata teknikalnya juga mantep ini. Dibandingkan TP50 yang gue udah anggap bening banget, ternyata ini lebih besar secara stage dan lebih megah secara suara. Plus clarity-nya juga lebih kepisah-pisah gitu, kayak separasi lebih kepisah-pisah, dan clarity pernadanya juga lebih bagus somehow. Walaupun tonalnya yang agak berbumbu tadi ya. Jadi gue bisa bilang jangan anggap remeh tiga-tiganya. Please cobain karena ternyata suaranya itu clear, energik, detail, dan clear design bersamaan. Kelemahan utamanya memang lebih ke minim fiturnya. They are really straightforward di AC. Cuman DAC, nggak ada tombol, nggak ada apps gimana-gimana, dan juga kabelnya bahkan tidak bisa dicabut. Tidak ada, ya simply nggak ada fitur, tapi ternyata suaranya nggak bisa bilang mantap dan must try. Jadi gitu aja untuk review kali ini untuk ketiga-tiganya. Gue nggak nyangka di Hi-Fi tiga-tiganya excellent product. Kalau mau simplicity dan suara yang udah cukup bagus, sebenarnya TC35M2 ini paling menjawab kebutuhan kalian yang pengen simple aja. Ini berdua please try, walaupun bentuknya yang agak besar dan aneh seperti ini, tapi ternyata suaranya sangat bersaing di harganya. Bahkan gue bisa bilang recommended kalau kalian nggak terlalu butuh nggak terlalu butuh volume control ataupun fitur yang aneh. Ini berdua pretty straightforward. Please, ada yang misalnya yang tahu ini kabelnya, talinya buat apa, mungkin bisa kasih tahu gue ya, karena gue penasaran banget, bentuknya lucu gitu. Jadi anyway, gitu aja untuk review kali ini. Pertimbangkan apa yang kalian butuhkan, pertimbangkan juga pengen ngincer suara kah, pengen ngincer fitur kah, pengen ngincer size kah, simplicity kah, karena semuanya berpengaruh pada DAC penggunaan kalian sehari-hari. Tapi yang jelas buat gue tiga-tiganya ini adalah masuk kategori must try. Jadi gitu aja, dan kalau misalnya kalian pengen beli sendiri, gue kasih link Tokopedia di description sebawah. Thank you for watching, see you next time, bye bye.